Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Secara bahasa artinya yaitu lemah gitu kan. Yang lawan katanya yaitu al-qawiyyu, yang artinya kuat gitu. Sedangkan secara istilahnya yaitu menurut Ibnu Salah, malamnya sifatus sahih wa sifatul hasan gitu. Yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifatnya hasan atau sifat-sifatnya sahih gitu kan, sifat-sifatnya sahih dan sifat-sifatnya hasan. Dan selanjutnya itu pembagian hadis dhaif tuh. Secara umum pembagian hadis dhaif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sebab terputusnya sanad gitu. Yang pertama seperti hadisnya muqallab, muallak gitu. Muallak, mursal, munqati, mu'dal, mudallas gitu kan. Yang kedua yaitu sebab cacatnya periwayat nih gitu. Yang cacat ini berhubungan dengan tingkat satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan selanjutnya itu sebab terputusnya sanad gitu. Yang pertama yaitu muallak. Muallak di sini artinya yang bergantungan atau yang tergantung gitu kan. Sedangkan secara istilahnya yaitu yang dibuang awal sanadnya gitu kan. Yang terbuang tersebut periwayat itu banyak atau seseorang gitu, walaupun sampai akhir sanad gitu kan. Dan selanjutnya yaitu mursal tuh. Kedua mursal. Mursal di sini secara bahasa artinya itu yang terkirim gitu. Secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar maupun tabi'in kecil gitu kan, dari Nabi Muhammad SAW, dengan tidak menyebutkan siapa yang menceritakan hadisnya tersebut gitu. Dan selanjutnya yaitu munqati, yang terpotong gitu, atau yang terputus gitu kan secara bahasanya. Dan secara istilahnya itu hadis yang gugur gitu. Hadis yang periwayat itu gugur, hadis yang digugurkan gitu, perawi dari sanadnya gitu. Dan selanjutnya yaitu mu'dal di sini yaitu secara bahasanya itu tidak jelas, susah dipahami gitu kan, yang susah dipahami secara bahasanya. Dan secara istilahnya yaitu hadis yang gugur gitu, atau dua perawinya yang gugur gitu kan. Dan selanjutnya itu mudallas. Secara bahasa mudallas itu artinya yang tertutup gitu, yang menyembunyikan atau yang tertutup gitu kan. Jadi secara istilahnya yaitu mudallas ini yaitu hadis yang disembunyikan aibnya gitu, yang disembunyikan atau menutupi aibnya gitu kan. Yaitu ya ini menutupi aib periwayatnya gitu kan. Periwayatnya menutupi aibnya, di dalamnya terdapat gurunya, mungkin aib gurunya gitu kan, matan tersanad dan lain-lainnya gitu kan. Dan selanjutnya kita masuk kepada cacatnya pada rawi atau sanad gitu kan. Hadis dhaif cacat atau rawinya gitu. Cacat atau cacat sanad atau rawinya gitu kan. Yang pertama yaitu mungkar gitu. Yang mungkar di sini artinya secara bahasa yaitu tidak secara bahasanya yaitu yang tidak dikenal gitu. Secara bahasanya itu yang tidak dikenal atau tidak diketahui gitu kan. Jadi hadis yang diriwayat secara istilahnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif gitu, dan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih ringan dhaifnya. Jadi dia ini bertentangan dengan dhaif yang lebih ringan dhaifnya gitu kan. Dan selanjutnya yaitu matruk gitu. Yang maksud dengan matruk ini secara bahasanya itu artinya yang tertinggal gitu kan, yang tertinggal. Jadi secara istilahnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh berdusta itu. Diriwayatkan seseorang yang tertuduh berdusta. Jadi dia tuh tertuduh berdusta, mungkin berdusta dengan hadis tersebut gitu kan, dan lainnya gitu kan. Dan selanjutnya yaitu mudraj. Mudraj itu artinya yang tercampur.
secara bahasanya, secara istilahnya yaitu hadis yang sanad atau matan itu bercampur gitu dengan yang lainnya, padahal semestinya itu tidak bercampur dengan matan atau sanadnya gitu kan. Dan selanjutnya yaitu maklub. Maklub di sini artinya yaitu bertukar, yang tertukar gitu kan, yang tertukar atau yang terbalik gitu, yang ditukarkan gitu kan. Jadi secara istilahnya itu hadis yang sanad atau matannya ini tertukar gitu, yang terbalik gitu kan, yang dibalikkan gitu. Dan selanjutnya itu munqalab gitu. Munqalab sini secara bahasa yaitu yang terbalik juga gitu kan. Jadi secara istilahnya di sini yaitu hadis yang dimana lafaznya itu dibalikkan gitu, lafaznya itu terbalik gitu, sehingga itu sehingga maknanya ini berubah itu, makna dari karena sudah tertukar gitu kan. Dan selanjutnya yaitu mutharab gitu. Mutharab di sini artinya yaitu kacau gitu, yang dikacau, yang kacau gitu kan, secara bahasa. Yang secara istilahnya itu hadis sanad atau matannya itu diperselisihkan gitu, dengan satu dengan yang lainnya berbeda itu kan, berbeda dia, makanya menjadi kacau itu. Dan selanjutnya yaitu mubham. Mubham di sini artinya yang tidak jelas gitu kan, yang tidak jelas atau yang tidak susah, yang tidak jelas gitu kan. Jadi yang tidak jelas ini, yang mubham ini secara istilahnya yaitu hadis yang sanadnya itu tidak terdapat orang yang tidak disebutkan namanya itu kan. Dan selanjutnya yaitu majhul gitu. Majhul ini artinya tidak diketahui gitu kan, secara bahasa ya. Majhul ini terbagi menjadi dua gitu. Pertama yaitu majhul aini atau majhul hal gitu kan. Dan selanjutnya yaitu muhmal gitu. Muhmal ini yaitu secara istilahnya yaitu yang mana hadis yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan satu orang dan dua perawinya itu kan, seseorang dan dua perawinya, yang dimana sama lakopnya itu kan, sama namanya itu kan, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu dan selanjutnya yaitu muharraf.